على نور الأنوار وسر الأسرار وطريات الأجيال ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد بن المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أبدا نعم الله وأمثاله أما بعد. Saya cintai dan saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para syuhada, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, segenap para sesepuh, para tokoh adat, segenap ketua-ketua ormas adat, ormas Islam, beserta seluruh elemen-elemen masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya cintai dan saya muliakan, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad, beserta seluruh aparat kepolisian, adik-adik yang ada di depan, bapak-bapak semuanya yang telah menjaga kedamaian dan ketentraman aksi 214 yang dipelopori oleh Gema PK, Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan, Masyarakat Pelindung Kebinekaan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan lama karena kita belum sholat asar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendiri-pendiri bangsa Indonesia, para bapak-bapak bangsa Indonesia, mereka mendirikan bangsa ini, saudara-saudara, dengan keringat, dengan tanah apa, dengan keringat. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para bapak-bapak bangsa, pendiri-pendiri bangsa. Mereka mendirikan ini bangsa bukan dengan senang-senang. Mereka para pahlawan-pahlawan, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para hadratus syekh, para habaib-habaib, para ustaz-ustaz zaman-zaman dulu. Waktu itu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan belum ada merah putih, belum ada Garuda. Yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada musola-musola, yang ada surau-surau, yang ada masjid-masjid, yang ada majelis-majelis salim, santri-santri. Beliau siang, beliau malam memegang pena, malam memegang pena untuk menyebarkan ilmu agama. Malam mereka menangis takut kepada Allah, mereka menangis meminta ampunan kepada Allah untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia agar menjadi negara yang bainakun turibatun walaupun takut. Itu malam, tapi jikalau siang mereka tidak pegang pena, jikalau siang mereka tidak mengalirkan air mata, kalau siang mereka memegang pedang, mengalirkan darah demi bersih negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, persatuan dan kebinekaan yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, mulai dari berbagai macam suku, betul, berbagai macam ras, berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Ini Indonesia kita ada dua, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah wataniyah adalah ukhuwah persaudaraan sesama bangsa. Walau tidak, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat. Walaupun berbeda suku-sukunya, ada suku Jawa, ada suku Kalimantan, ada Sumatera, ada Dayak, kemudian ada Sulawesi, Bugis, Makassar, Kaili, Wajo, Bajo, Wakatobi, Buton dan lain-lainnya, Sumatera, Padang dan lain-lainnya, Aceh, kemudian sampai di seluruh Betawi, di seluruh Sunda, di mana-mana kita berbeda etnis, berbeda suku, berbeda agama. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, Katolik dan agama-agama lain. Walaupun kita berbeda suku, berbeda etnis, kita berbeda agama, tapi kita disatukan dalam satu kesatuan. Apa itu? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita disatukan dengan satu kesatuan merah dan putih. Kita disatukan dalam satu kesatuan. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda-beda suku, agama, ras, tetapi kita satu bangsa, satu Indonesia, dan satu merah putih. Maka saya menyerukan kepada seluruh bangsa dan Indonesia, rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, rasnya, etnisnya, ayo sama-sama kita bersatu membangun bangsa ini, membangun negara ini menjadi negara yang aman, damai dan tentram. Yang kedua, ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, walaupun kita berbeda suku,
berbeda mazhab. Ada yang mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ada yang berbeda berbeda thariqah. Ada thariqah Syadziliyah, Qadiriyah, Safariyah, kemudian Tijaniyah. Ada kemudian majelis-majelis taklim banyak. Ada majelis taklim benderanya warna hijau, warna kuning, warna putih, warna merah. Walaupun kita berbeda-beda, berbeda manhaj, berbeda pola pikir, berbeda mazhab, berbeda manhaj, berbeda thariqah, tetapi kita disatukan dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara, di setiap daerah memiliki simbol kemuliaan dan simbol keagungan. Bagi apa? Bagi para ulama-ulama. Contoh di Jakarta. Di Jakarta ada Muallim Syafi'i Hasani, ada Habib Ali Abdul Rahman Haji Bintang, Habib Hussein Dobaka Idrus Luar Batang, Ki Haji Abdul Syafi'i, dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang menjadi simbol kemuliaan di satu tempat tertentu. Nah, kami di Indonesia Timur, saudara-saudara, khususnya di Palu, ya, di Palu, kemudian di Ternate, kemudian di daerah Mandar, di daerah Manado, sampai ke daerah Minahasa, di Belang. Saya punya abah yang bangun Al-Khairat. Abah saya 15 tahun Komwil Al-Khairat Sulawesi Utara. Abah saya bangun Al-Khairat di Manado, bangun Al-Khairat, kemudian di daerah Minahasa, di Belang, bangun di Tumbak, kemudian ada juga Al-Khairat sampai ke daerah Tarakan, di daerah Kaltara. Hampir di seluruh wilayah Indonesia Timur ada Al-Khairat yang dibangun oleh seorang tokoh pendidikan yang tidak pernah lelah di dalam berjuang. Untuk apa? Berjuang untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Untuk apa? Agar mereka kenal dengan agama, kenal Islam, kenal iman, kenal bagaimana mereka cinta kepada tanah air, bagaimana mereka harus membela tanah air. Saudara-saudara, pahlawan nasional, mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang menceritakan bahwa saya di akhirat pinta orang yang mati syahid, pinta orang-orang yang mati syahid, kalau dihitung dengan tintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan tinta para ulama, di sisi Allah lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Idrus, beliau berjuang dengan pena, beliau kepanasan, kehujanan, pagi, siang, sore, malam berdakwah, naik kapal ke kapal, dari kampung ke kampung, berjumpa dengan raja-raja. Ada yang beliau masukkan Islam, beliau kawin dengan pribumi setempat. Saudara-saudara, kita di Indonesia, kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang, mereka yang berdagang, orang-orang Cina ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya paling sedikit di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya adalah ada darah Sangir tangan itu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Baco, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia, betul? Kita semua disatukan dengan merah putih, sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Abbas? Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzul ism wa ramzul sila al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisme beliau. Tetapi saudara-saudara,
persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu. Sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang berorganisir. Kemarin saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Betul? Tahun-tahunnya muncul si anjing ini saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan anjing, bukan, lebih anjing daripada anjing. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silakan, nggak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keadilan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu Guru Tua Habib Idrus bisa Bang Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya para muslim bersumpah sekarang Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya, akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia akan handicap dulu semuanya. Saya sudah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar, saya punya nyali daripada mulut. Saya tidak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karenanya kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, dilaporkan, langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu. Kenapa tidak diproses? Tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak dijebloskan ke penjara? Apa mau nunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak yang hadir di sini. Siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Kalau Mabes Polri bukan tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Siap seret Fuad PKI? Siap pakai hukum rimba? Siap pakai hukum adat? Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Belum apa-apa, saya akan komandokan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Ya, Bapak tahu kan bagaimana ada Indonesia Timur? Kalau lagi demo gimana kan? Kami selama ini diam, saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Modern! Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan bumi saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya, hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura muda, untuk mata, untuk telinga, gak mau pengen negara aman. Nah, jangan salahkan saya yang seret Fuad masuk dalam penjara sampai disektar dengan bisa berada. Ada polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Sudara. Saya tahu kalian akan menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Pak, ini gimana? Saya ajak tarik, gak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang?
polisi itu melayani masyarakat. Ya harus humoris kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang senyum, alas dengan senyuman, betul nggak itu? Nah, tolong-tolong Masya Allah. Kalau kalian berani mati, saya bukan berani mati, saya jatuh cinta kepada kematian. Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan semua